Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak manfaatnya. Sehingga sukses dalam konteks ini, apapun kondisinya, orang bisa disebut sukses selama dia bermanfaat bagi orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pendengar setia. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggih, teman-teman semuanya pendengar setia. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Edi Maksum, pembina Yayasan Al-Ibro. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Pak Edi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan dan bisa hadir di tengah-tengah kita dalam agenda Spitalia Talk atau yang kita kenal dengan Speed Talk. Baik, Pak Edi. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbincang-bincang yang tentunya nanti kita akan berikan inspirasi kepada para pendengar tentang kisah-kisah inspiratif dari pembina Yayasan Al-Ibro, Bapak Haji Edi Maksum. Teman-teman semuanya, kita kenal bahwa sosok Haji Edi Maksum ini adalah pembina Yayasan Al-Ibro, salah satu dari pembina yang juga beliau telah melalang buana dengan cerita-cerita suksesnya, di mana beberapa tahun terakhir beliau telah memberikan sumbangsinya kepada Al-Ibro, memberikan pengalaman-pengalaman dan dedikasinya kepada Yayasan Al-Ibro. Kita akan mengupas dan kita akan belajar banyak tentang beliau, tentang apa itu kesuksesan. Maka mari teman-teman semuanya kita akan bersama dalam acara Speed Talk, Spitalia Talk bersama Bapak Haji Edi Maksum. Pak Edi melalang buana ya di umur yang sudah alhamdulillah diberikan Allah umur yang cukup panjang, hari ini bisa membersamai kita. Kami ingin mengupas sedikit Pak Edi tentang pengalaman-pengalaman panjenengan yang mana sudah tercatat bahwa Pak Edi ini adalah sosok pengusaha sukses di banyak sekali bidang gitu Pak Edi ya. Amin. Alhamdulillah. Banyak sekali bidang, mulai dari bidang developer, juga kontraktor ya, kontraktor. Kemudian ada juga bidang makanan dan restoran. Masya Allah banyak sekali. Lah, kisah sedikit cerita Pak Edi, apa sih kesuksesan yang saat ini sudah Pak Edi raih? Makna sukses menurut Pak Edi seperti apa? Sukses itu luas. Jadi ada orang mengatakan bahwa orang yang ilmunya tinggi, profesor, gelarnya panjang, itu dikatakan itulah orang sukses. Atau orang yang jabatannya tinggi, jadi gubernur, jadi menteri, disebut orang sukses. Dan yang paling banyak adalah orang yang kaya, itu disebut orang sukses gitu loh. Jadi kita perlu kesepakatan gitu ya. Sukses yang bagaimana yang sedang kita obrolkan ini. Baik. Memang sukses maknanya sangat luas ya. Orang kaya bisa dikatakan sukses Pak Edi. Kemudian orang yang berhasil dia dikatakan sukses. Orang pintar seperti profesor dia juga sukses. Maka sukses mempunyai makna yang luas teman-teman semuanya. Dalam kacamata Pak Edi, sukses yang dimaksud adalah mereka yang punya sudut pandang lebih dari mengartikannya. Artinya mereka bisa menjadi seseorang yang mereka inginkan. Lah, dalam kacamata Pak Edi, sukses di sini menurut Pak Edi, saya mengatakan saya sukses. Pak Edi mengatakan saya sukses di konteks sebelah mana Pak Edi kesuksesan yang dimaksud Pak Edi? Sukses menurut saya itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ukuran sukses itu adalah orang yang banyak manfaatnya. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak
manfaatnya. Masya Allah. Jadi orang yang ilmunya tinggi, orang yang kaya raya, orang yang jabatannya tinggi, itu belum bisa dikatakan sukses kalau jabatan, kekayaan, dan ilmunya itu belum banyak bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Sehingga sukses dalam konteks ini, apapun kondisinya, orang bisa disebut sukses selama dia bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Punya banyak ilmu belum tentu sukses. Punya banyak uang dikatakan orang kaya, crazy rich bahasa sekarang Pak Edi. Dia juga belum bisa dan belum tentu dikatakan sukses. Karena menurut kacamata pembina Yayasan Alibro, Bapak Haji Edi Maksum, sukses adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka berguna bagi orang lain. Mereka mempunyai daya guna. Lah, dari sini kita bisa melihat bahwa kesuksesan diukur dari sebagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya sukses tentang kita, tapi bagaimana kesuksesan yang kita miliki bisa juga dimiliki oleh orang lain. Subhanallah. Sangat memotivasi Pak Edi, artinya kacamata sukses yang dimaksud seseorang bukan hanya kesuksesan untuk diri kita, tapi bisa menebar manfaat bagi orang lain. Bagaimana Pak Edi? Selanjutnya untuk dikatakan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, layaknya hadis Rasulullah bagaimana seorang itu sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana sih Pak Edi menjadi orang yang bermanfaat itu? Nah, diantaranya ya, ini pendidikan mental atau karakter itu yang bisa besar pengaruhnya untuk kesuksesan. Yaitu pendidikan dengan menanamkan mental atau karakter sehingga anak-anak, murid-murid bisa menjadi manusia yang berguna. Karena manusia yang berguna yang dimaksudkan tadi akan berdampak sangat luas. Jadi baik, terutama dampaknya adalah pada akhlak atau nilai-nilai kebaikan. Di antaranya kemandirian. Jadi sukses berguna itu mulainya dari sukses terhadap diri sendiri. Jadi dengan demikian anak-anak akan merasa apa yang dibutuhkannya itu selalu diusahakannya sendiri gitu loh. Baik. Jadi di komunitas atau di lingkungan mana dia, di rumah, di sekolahan bersama teman dan keluarga dan lain-lainnya, dia malu untuk ngerepoti gitu ya. Jadi malu untuk ngerepoti gitu, apalagi menyakiti orang lain. Sehingga sekali lagi dampak dari manusia berguna itu adalah kemandirian. Yang kedua adalah tangan di atas. Baik. Al-yadu ulya khairum minayati sufla. Masya Allah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan di atas itu membantu, memberi, menolong dan lain sebagainya. Sehingga membantu di sini tidak selalu materi, tidak selalu orang yang uangnya banyak, dengan ilmunya, dengan kekuatan tenaganya, dengan jabatannya, mereka bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Masya Allah. Terus yang ketiga itu waktu. Jadi waktunya itu selalu digunakan oleh hal-hal yang bermanfaat tentunya. Kalau sudah tertanam dalam karakter anak-anak, mereka itu tadi gitu loh. Jadi di waktunya selalu digunakan dengan hal-hal yang positif gitu loh. Ya, 3 hal yang kami rangkum tentang bagaimana untuk bisa menjadi manusia-manusia yang berguna. Tentang bagaimana menjadi insan yang mandiri, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, dan juga bagaimana manusia atau seseorang atau kita bisa mengefisiensi waktu kita. Seperti itu Pak Edi ya. Karena
kata Pak Edi, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu ke orang lain kalau kita belum bisa mandiri? Setidaknya kita bisa memandirikan diri kita, baru kita bisa memberikan manfaat atau dampak kepada orang lain. Tentunya efektivitas waktu untuk menjalani kehidupan kita, waktu itu akan menjadi poin penting. Bagaimana kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Masya Allah. Nih, kita akan belajar banyak tentang Pak Edi, tentang kiat-kiat menuju sukses. Kadang orang berpikir seperti ini Pak Edi. Saya sudah berusaha. Saya sudah berikhtiar, saya sudah memaksimalkan potensi yang saya miliki. Waktu saya siapkan untuk hal-hal yang positif. Saya berusaha untuk bersikap mandiri, saya berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Tapi kadang kita masih mikir, saya kok belum sukses ya? Saya sudah berikhtiar nih. Kenapa kok saya masih belum bisa sukses gitu? Kan banyak Pak Edi ya, orang-orang yang punya mental atau punya pemikiran yang seperti itu. Dalam kacamata Pak Edi, bagaimana ketika ada orang yang berpikir seperti itu? Saya kira yang poinnya adalah kurang bersungguh-sungguh. Sebagaimana mungkin syair dari Arab ya, manjada wajada. Masya Allah. Ya, jadi siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses. Gitu lah. Jadi di sini banyak orang yang mengatakan aku sudah bersungguh-sungguh, seolah-olah dia itu sudah merasa sungguh-sungguh gitu. Udah memaksimalkan potensinya gitu Pak Edi ya. Itu seolah-olah itu dia hanya merasa saja gitu loh. Sebetulnya itu berusaha, berikhtiar itu kan luas sekali gitu loh. Jadi dia belum mencapai ukuran yang luas, tapi dia hanya merasa gitu loh, hanya merasa. Jadi merasa malas itu baik, tapi malas itu buruk. Merasa malas itu baik, tapi malasnya aja itu buruk gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena saat kita merasa diri kita malas, itu ada muncul hal positif dalam diri kita. Betul. Tapi kalau kita udah malas, ya itu tinggal mindset kita Pak Edi ya. Aku udah berusaha, kenapa sih kok belum sukses? Seperti itu. Padahal kata Pak Edi, ini adalah mindset dan pola pikir kita teman-teman. Saat kita berpunya pikiran yang positif dan memaksimalkan potensi kita ini untuk benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah karena manjada wajada. Seperti itu ya. Tapi yang namanya malas nih Pak Edi, tentunya teman-teman semua kan manusia ya, manusiawi. Kadang ingin berusaha itu, nanti dulu, masih malas lah. Mungkin supaya tidak malas dengan kesuksesan Pak Edi yang dengan bisnisnya yang seperti ini, yang sudah sukses, tinggal tinggal mengambil buah-buah dari apa yang telah ditanam di waktu muda beliau. Pasti tentunya Pak Edi pernah juga ya merasakan malas. Manusiawi. Tapi mungkin kata Pak Edi, bagaimana Pak Edi nih supaya teman-teman tahu semuanya? Bagaimana ketika malas itu datang pada diri manusia Pak Edi? Apa yang harus dilakukan? Malas itu termasuk penyakit mental, jadi termasuk karakter lah. Sehingga di sini perlu kesadaran. Jadi mindset kita itu harus sadar bahwa malas itu buruk. Sehingga perlu latihan, pembiasaan, motivasi diri. Giat berusaha adalah kunci sukses. Jadi itu harus tertanam dalam, sudah menjadi tadi mental gitu loh. Bapak kalau malas ya jangan harap sukses kan itu. Siap. Jadi kita itu dimulai dari merasa, misalnya kita itu tidak punya uang itu gak enak ya gitu kan. Rasa kan ya merasa. Baru kemudian kita berpikir. Ya apa caranya duit kan gitu. Ya berpikir yang dalam gitu loh. Tidak hanya berpikir kulit luarnya saja. Baru setelah berpikir baru tindakan kan gitu loh. Jadi saya kira itu. Siap. Bagaimana memotivasi diri kita, membentuk mental yang ada dalam diri kita agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang malas. Itu memang tantangan bagi kita semuanya, teman-teman semuanya, bahwa untuk memunculkan sesuatu yang positif dalam diri kita dibutuhkan pembiasaan. Lah, pembiasaan baik yang ada di lingkungan kita itu nanti kita pupuk. Sesuatu yang kita lakukan secara menerus-menerus, kebaikan yang kita lakukan secara menerus-menerus itu akan berdampak karena akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter ini akan membentuk mental teman-teman semuanya. Ketika mentalnya itu sukses, maka yang dilakukan adalah hal-hal positif untuk menuju kesuksesan tersebut. Sehingga rasa-rasa malas sudah
hilang gitu Pak Edi ya. Otomatis akan hilang. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, sudah banyak yang kita bicarakan tentang arti sukses, makna sukses, dan kiat-kiat menjadi sukses seperti apa. Tentunya kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, dan teman-teman sebagai peserta didik yang bergelut di dunia pendidikan. Tentunya banyak sekali Pak Edi tantangan-tantangan dunia pendidikan saat ini Pak Edi. Nah, keterkaitan kata sukses ini Pak Edi dengan dunia pendidikan yang sekarang penuh banyak tantangan. Bagaimana kita meraih sukses di dalam dunia pendidikan saat ini Pak Edi? Mungkin dalam kacamata Pak Edi seperti apa? Pendidikan mental atau karakter yang dianggap sukses itu adalah pendidikan yang melatih, membiasakan anak didik kita sampai melekat. Ya, jadi latihan itu, kebiasaan itu bagaimana bisa melekat pada diri anak didik kita sehingga menjadi pedoman hidupnya. Masya Allah. Jadi kalau pedoman hidupnya di pikirannya itu adalah manusia berguna, bayangkan coba bagaimana dampak positif. Iya, tadi sudah saya uraikan ya bahwa manusia berguna itu dampak positifnya adalah kebaikan, nilai-nilai kebaikan dan seluruhnya. Sehingga sekolah yang baik adalah sekolah yang mengajak murid-muridnya untuk berpikir. Nah, jadi gimana ini mesti ada cara gitu ya, bagaimana membiasakan anak-anak mulai dini sudah selalu berpikir. Jadi bukan hanya disuruh menurut saja. Sehingga ini para pendidik ini perlu lebih fokus atau lebih prioritas kepada bagaimana upaya untuk melatih anak-anak supaya terbiasa berpikir sejak dini. Jadi dengan demikian nanti pada perkembangannya akan terbiasa dia berpikir secara dalam. Karena manusia yang berkualitas itu bisa diukur oleh kedalaman cara berpikirnya. Baik sekali, Masya Allah. Ini sangat menginspirasi ya. Artinya bagaimana kita pelaku pendidikan dalam dunia pendidikan ini kita dituntut untuk bisa bagaimana menata anak didik kita untuk mampu berpikir kritis, berpikir secara mendalam. Artinya kita tidak mendidik anak-anak yang hanya sebatas disuruh A, dia melakukan A. Beda ya Pak Edi ya. Artinya anak disuruh ayo belajar, mereka belajar. Ayo membaca, mereka membaca. Ayo menulis, mereka menulis. Tapi bagaimana cara anak? Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus menulis? Kenapa saya harus membaca? Berpikir. Itulah poinnya teman-teman. Jadi intinya kan ya tidak bisa 100%. Cuma porsi untuk melatih anak-anak supaya terbiasa berpikir itu penting sekali. Masya Allah. Penting sekali untuk kesuksesannya. Baik. Ketika mereka memilih untuk berpikir, dia akan berusaha terbiasa untuk membiasakan diri mereka sehingga ada masalah apapun yang ada dalam dirinya kelak gitu ya, maka mereka akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah tantangan pendidikan saat ini teman-teman, bahwa anak didik kita sekarang ini malas sekali untuk berpikir memang Pak Edi ya. Maka pesan beliau sebagai pelaku dunia pendidikan di kita-kita ini teman-teman, ayo bagaimana kita menciptakan pendidikan yang membantu anak didik kita berpikir sejak dini, sehingga pola pikir mereka akan terbentuk dan memotivasi mereka untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Tapi berpikiran seperti apa sih Pak Edi? Kita mengajak anak kita untuk berpikir mendalam, untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa berpikir lebih baik lagi. Lah, bagaimana kita melatih diri kita Pak Edi untuk mampu berpikir yang kritis, untuk mampu berpikir yang mendalam? Bagaimana kiat-kiat untuk melatih itu Pak Edi? Untuk melatih, untuk membiasakan anak-anak itu perlu budaya ya. Contohnya budaya membaca, mengkaji kitab-kitab dan merenungkannya. Nah, ini. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa senang dengan membaca, dan perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini ukuran orang anak-anak yang suka membaca itu mungkin terendah di dunia. Jadi ini yang perlu
kita budayakan, yang perlu kita tumbuh kembangkan, sehingga membaca, mengkaji dan merenungkannya. Nah, sehingga disitulah, karena kedalaman berpikir tadi sudah saya katakan itu sangat membantu kesuksesan dalam bidang apapun. Kemudian setelah apa ya, pikiran kita berkualitas, baru tindakan. Sehingga pikiran ini bisa jadi dikatakan adalah doa. Pikiran adalah doa. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Kalau pikiran kita baik, maka yang terjadi akan baik. Kalau pikiran kita buruk, apa yang terjadi adalah keburukan. Sebagaimana kata Allah dalam hadis qudsi, ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Masya Allah. Saya kira ini tepat. Ya, saat kita berpikir positif, maka positif itu akan menjadi buah dari apa yang kita pikirkan. Karena kata Pak Edi, pikiran kita adalah doa-doa kita. Maka yuk berpikir positif, kan? Sesuai dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Masya Allah. Artinya bagaimana kita berpikir mendalam, mulai membiasakan jejak dini, membentuk mindset pola pikir kita untuk bisa berpikir secara kritis dan mendalam. Kemudian kita menanamkan dalam hati kita dan diri kita untuk mulai menata mindset kita untuk melakukan sesuatu yang positif, untuk berpikir hal-hal yang positif, sehingga hal-hal positif itu akan menjadi doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kesuksesan dan doa-doa positif untuk diri kita. Seperti itu Pak Edi. Masya Allah, cukup menarik dan cukup hangat perbincangan kita sama beliau tentang bagaimana sih berpikir kritis, bagaimana mengatasi malas gitu. Dan ini ada sedikit tantangan dewasa ini Pak Edi. Bagaimana seorang manusia ketika mempunyai sesuatu dalam menjalani hidupnya, mereka berpegang kepada dua hal. Tentang bagaimana manusia berikhtiar dan manusia bertawakal. Nah nih, saya udah berusaha ini Ustaz. Saya udah berusaha ini teman-teman, gitu ya. Ingin sesuatu tujuan kita tercapai. Saya sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha sesuai dengan kemampuan dan potensi saya. Kemudian saya bertawakal kepada Allah. Lah hubungan antara ikhtiar dan tawakal ini seperti apa Pak Edi? Pertanyaan yang luar biasa dan cukup sulit ini jawabannya. Kan banyak ini Pak Edi ya teman-teman semua. Aku sudah berikhtiar, kemudian aku harus tawakal. Hubungan antara ikhtiar dan tawakal ini seperti apa Pak Edi? Di sini antara ikhtiar dan tawakal itu ranahnya berbeda. Ya, jadi kalau tawakal, qanaat, ikhlas dan lain sebagainya, itu merupakan akhlak yang baik. Ya, sekali lagi akhlak yang baik. Tapi kalau tempatnya salah, itu bisa berbahaya. Menarik ini Pak Edi. Contohnya, gitu kan. Mari kita berusaha sekuat tenaga. Ya kan. Misalnya seolah-olah besok kita mati. Kan bertentangan, loyo. Ya, ayo cari uang sebanyak-banyaknya. Mungkin besok kita mati, kan nggak cocok. Sehingga kalau mari kita berusaha sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Kan itu gitu loh. Jadi kalau dibalik ya jadi bahaya. Jadi berbahaya. Ya. Jadi ada kadang itu apa ya, ini orang itu sukses itu kadang pengennya itu instan gitu loh. Sehingga kan di situ kan perlu proses gitu loh. Jadi sukses itu perlu proses gitu loh. Terkadang Allah itu sengaja memposisikan manusia itu dalam posisi yang paling paling rendah, di mana sudah mendekati sesuatu yang putus asa, gitu kan. Jadi itu hikmahnya besar. Jadi sengaja memang Allah itu membiarkan manusia itu dalam kondisi titik yang terendah sampai mendekati putus asa. Itu hikmahnya besar. Apa? Biar manusia itu sadar bahwa manusia itu lemah, butuh
bantuan, butuh pertolongan kepada Allah. Dan disinilah ranahnya tawakal, qanaah, berdoa. Jadi di sini perbedaan. Jadi kita menempatkan satu dalil itu kan ada kan dalil untuk suami, ada dalil untuk istri kan. Nah, demikian hal-hal yang seperti ini. Kalau dalil untuk istri digunakan untuk suami ya jadinya bahaya kan gitu. Saya kira itu. Ya, memang beda rumah Pak Edi ya. Beda ranah. Beda ranah dan beda rumah. Ya. Baik, artinya bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Sehingga apa yang kita ikhtiari, apa yang kita tawakali itu akan menjadi buah-buah dari kesuksesan kita kelak gitu ya. Maka kata Pak Edi tadi tentu manusia sebagai lambang dari orang yang lemah. Dan disitulah Allah hadir sebagai penolong. Memang manusia itu lemah. Memang manusia lemah. Dia butuh pertolongan dan tawakal kepada Allah. Illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya. Melainkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, banyak inspirasi yang kita dapat pada siang hari ini ya. Bagaimana kita membentuk mental seorang yang sukses. Bagaimana kita juga belajar untuk melawan rasa malas. Kita juga diarahkan oleh beliau dan diinspirasikan oleh beliau bagaimana menanamkan mental-mental dan berpikir yang mendalam untuk meraih kesuksesan kita. Kelak kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Dan kita sebagai pelaku pendidikan akan mencetak generasi-generasi hebat tentunya ke depan. Harapan kita seperti itu Pak Edi ya. Maka sedikit pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Edi. Orang hebat di kacamata Pak Edi seperti apa? Orang hebat itu berpikirnya dalam. Orang hebat berpikirnya dalam. Ya. Apakah orang yang berpikir mendalam dia akan menjadi orang hebat? Ya. Tapi tentunya orang dikatakan hebat harus punya tips and trick. Gitu ya. Kasih tips and trick buat kita semuanya Pak Edi. Jadi hati-hati dengan orang seperti ini. Dipuji tidak terbang. Dihina tidak tumbang. Masya Allah. Ya. Tidak mudah tersinggung. Tapi suka merenung. Ya. Tampilannya sederhana, tapi dia punya segalanya. Masya Allah. Ya. Terkadang diam, tapi dia pandai menyimak. Ada lagi seolah-olah bodoh, padahal dia sedang mengamati mana orang baik, mana orang munafik. Masya Allah. Keren sekali kata-kata di akhir ini teman-teman semuanya. Bagaimana kita menjadi manusia yang ketika dipuji kita tidak terbang, namun ketika dihina kita pun nggak akan tumbang, gitu ya. Tidak mudah tersinggung, tapi suka merenung. Sedikit-dikit apa kata orang dipikir gitu ya. Dalam. Karena berpikirnya kurang mendalam. Masya Allah. Tampil sederhana. Nah ini nih, tampilan sederhana, tapi dia punya segalanya. Masya Allah, keren sekali. Dan terkadang diam, tapi dalam kediamannya menyimpan ribuan bahasa. Dia mengamati, dia menyimak, sehingga dia bisa membedakan mana orang yang baik, mana dia yang munafik. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya termasuk golongan-golongan hamba Allah yang mana punya sesuatu yang baik, dan kebaikan itu akan kita tularkan kepada diri kita, kepada saudara kita, sehingga kita dapat kategori manusia yang bermanfaat. Karena sukses menurut Bapak Haji Edi Maksum, pembina Yayasan Al-Ibro, sukses menurut beliau bukan mereka yang punya harta kaya raya, bukan mereka yang punya ilmu saja, bukan mereka yang punya segudang harta, tapi sukses menurut beliau adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Closing statement mungkin dan pesan-kesan Pak Edi untuk teman-teman semuanya untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ya, poin yang ingin saya sampaikan adalah dua karakter penting yang saya uraikan tadi harusnya bisa dijadikan prioritas dalam pendidikan karakter, khususnya di sekolah Al-Ibro. Pertama, mental menjadi orang yang berguna. Siap. Ya, karena tadi sudah saya uraikan dampaknya itu begitu luar biasa pada kebaikan-kebaikan menuju manusia yang berakhlak mulia. Yang kedua,
adalah mental giat berusaha. Jadi mental bukan pemalas. Ya. Hal ini merupakan kunci sukses dari semua apa yang diinginkan. Semua orang bisa sukses. Menjadi apapun bisa sukses. Kecuali, maaf ya, jadi semua orang bisa menjadi sukses. Anak-anak orang kaya bisa sukses. Anak-anak orang yang mampu, yang kurang mampu bisa sukses. Bisa jadi sukses. Anak-anak yang bodoh atau yang nilai raportnya rendah bisa sukses. Bisa sukses. Dan yang lain-lain juga bisa sukses. Kecuali satu. Siapa itu Pak Edi? Orang malas. Masya Allah. Malas ini akan membunuh mental seseorang sehingga kesuksesan akan menjauh dari mereka. Maka pesan Pak Edi, 2 hal yang harus menjadi karakter bagi pendidik dan peserta didik di Al-Ibro. 1, dia punya mental menjadi orang yang berguna. Dan yang kedua, dia punya mental sebagai Giat berusaha. orang yang mampu dan giat dalam berusaha. Tidak malas. Tidak malas. Manjada wajadalah. Pesan itu nanti yang akan menjadi akhir kita di perjumpaan siang hari ini, teman-teman semuanya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bincang-bincangnya Pak Edi sangat menginspirasi sekali. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semuanya, terima kasih kami sampaikan telah mengikuti kita sampai akhir hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ayahanda yang telah meluangkan waktunya untuk bisa membersamai kita. Satu topik yang cukup menarik, yang cukup menginspirasi. Dan teman-teman semuanya yang mendengar, yang mengikuti agenda ini, semoga bisa memanfaatkan dan menjadi ibroh, menjadi uswah hasanah, memetik poin dari hal-hal yang kita bincang-bincangkan pada siang hari ini. Amin. Sekali lagi terima kasih atas hadirnya rewonya Pak Edi, dan mohon maaf dan teman-teman semuanya, sampai jumpa kembali di Speed Talk berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.